Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, Ibu akan memaparkan materi pembelajaran dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi unsur intrinsik dalam teks fiksi. Pengertian unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam teks itu sendiri. Unsur inilah yang membuat sebuah cerita menjadi utuh dan dapat dipahami oleh pembaca. Unsur intrinsik biasanya terdapat pada teks cerita fiksi seperti cerpen, dongeng, novel, atau legenda, dan masih banyak lagi contoh-contoh cerita fiksi lainnya. Kemudian selanjutnya, macam-macam unsur intrinsik. Macam-macam unsur intrinsik ada beberapa. Yang pertama, tema. Ada tokoh, ada penokohan, ada latar atau setting, kemudian ada alur atau plot. Tema adalah gagasan utama atau pokok pikiran yang mendasari sebuah cerita. Contohnya misalnya, kita bikin cerita dengan tema persahabatan, kejujuran, perjuangan, dan kasih sayang keluarga. Kemudian unsur selanjutnya adalah tokoh. Tokoh adalah atau pengertian daripada tokoh itu pelaku dalam cerita yang memerankan cerita, yang melakukan cerita tersebut. Jenis tokoh itu dibedakan menjadi dua, ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan. Tokoh utama ini adalah tokoh yang paling dominan dan banyak diceritakan, tokoh yang paling sering muncul namanya atau yang paling utama menceritakan atau pelaku utama dalam cerita tersebut. Kalau tokoh tambahan, tokoh pendukung dalam cerita. Kemudian selanjutnya, penokohan atau karakter tokoh. Penokohan ini adalah sifat atau watak yang dimiliki oleh tokoh, misalnya baik hati, jujur, pemarah, ramah, pemberani. Dan ada juga dalam penokohan atau karakter tokoh itu, ada namanya dalam istilah antagonis dan protagonis. Kalau antagonis itu yang wataknya itu bersifat kasar atau dalam artian lain itu jahat. Kalau protagonis itu sendiri yang baik hati, yang jujur, ya. Jadi itulah tentang penokohan karakter tokoh. Kemudian selanjutnya ada setting atau latar. Latar ini meliput ada waktu, ada tempat, dan suasana terjadinya cerita. Latar tempat itu di mana cerita tersebut berlangsung, misalnya di rumah, di sekolah, di hutan, dan dimanapun saja cerita tersebut dituangkan, latarnya ada di mana. Kemudian latar waktu. Kejadian yang diceritakan dalam cerita tersebut apakah pagi, siang, atau malam. Kemudian selanjutnya latar suasana. Latar suasana ini yang menggambarkan bagaimana suasana cerita tersebut, apakah ceritanya sedih atau gembira atau menegangkan. Jadi masih banyak lagi jenis-jenis latar suasana. Maksudnya di sini yang menggambarkan bagaimana cerita tersebut
suasananya bagaimana, apakah dia menggembirakan, menyedihkan, atau menegangkan. Kemudian selanjutnya, yang kelima, yaitu ada alur atau plot. Alur adalah urutan peristiwa dalam cerita. Dalam urutan peristiwa dalam cerita ini maksudnya, ada cerita biasanya dia diceritakan dari awal, kemudian tengah atau akhir. Tapi ada juga misalnya ceritanya itu dari masa lalunya dulu, kemudian ke masa depannya, atau dibolak-balik. Nah, itu bisa dibedakan dengan meninjau langsung jenis alur cerita. Jenis alur cerita itu ada 3, ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Alur campuran ini yaitu gabungan dari alur maju mundur. Misalnya, kalau alur maju itu ceritanya itu bergerak dari awal sampai ke akhir. Kalau alur maju mundur atau campuran itu gabungan keduanya. Kadang kita dari awal, kemudian akhir, kemudian kembali lagi ke cerita awal, kemudian kembali lagi ke cerita akhir. Kalau alur mundur, itu ceritanya itu kembali ke masa lalu. Kemudian selanjutnya, tahapan alur. Tahapan alur ini ada beberapa macam yang harus kita tinjau untuk mengetahui tahapan-tahapan alur dalam sebuah cerita. Misalnya ada pengenalan tokoh. Jadi kita harus mengenal dulu tokoh yang ada dalam cerita itu bagaimana. Kemudian masalah yang muncul. Masalah apakah yang muncul dalam cerita tersebut. Kemudian puncak masalahnya, konfliknya, masalah utama yang diceritakan dalam cerita tersebut. Kemudian penyelesaiannya, akhir dari cerita tersebut. Apakah akhirnya itu kalau misalnya ceritanya itu dari awal ceritanya sedih, menegangkan. Apakah di akhir cerita tersebut bisa pelaku tersebut atau tokoh yang ada dalam cerita tersebut bisa mengalami yang namanya kegembiraan atau dengan bahasa kerennya happy ending. Kemudian selanjutnya ada amanat. Amanat ini atau bisa juga dibahasakan pesan, sama saja artinya. Amanat atau pesan, moral atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi, dalam membaca suatu cerita, baik itu teks fiksi maupun non-fiksi, pasti di dalam cerita tersebut akan disampaikan, penulis akan menyampaikan beberapa pesan moral kepada kita sebagai pembaca. Misalnya, pesan-pesan apa saja yang bisa kita dapatkan setelah kita baca teks-teks fiksi tersebut, yaitu kita harus jujur, berbuat baik, akan membawa kebaikan, kemudian jangan menyerah dalam kesulitan. Misalnya, kita ambil contoh dari teks fiksi Cerita Maling Kundang. Cerita Maling Kundang, kita bisa ambil pesannya, janganlah kita durhaka kepada orang tua. Kemudian, di sini ada contoh teks singkat atau teks visi singkat dengan judul Semut yang Rajin. Suatu pagi, seekor semut kecil berjalan membawa remah roti untuk disimpan di sarangnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu belalang yang sedang bermalas-malasan. Belalang menertawakan semut karena bekerja terlalu keras. Namun, semut tetap melanjutkan pekerjaannya. Ketika musim hujan tiba, semut hidup dengan nyaman karena memiliki banyak makanan, sedangkan belalang kelaparan. Nah, sekarang dari cerita tersebut kita akan mengidentifikasi unsur intrinsiknya. Yang pertama,
Tema. Tema dari cerita yang berjudul Semut yang Rajin itu adalah kerajinan dan kerja keras. Kemudian, tokoh utamanya. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah semut, kemudian tokoh tambahannya belalang. Selanjutnya, penokohan atau karakter dari tokohnya, sifat dari tokohnya, karakter semut yang selaku tokoh utama, yaitu tokoh semut ini dia karakternya atau sifatnya rajin, tekun, sehingga pada saat dia menghadapi musim kemarau, semut tersebut tidak kelaparan. Sedangkan tokoh tambahan karakternya belalang adalah malas, akhirnya merasakan sendiri akibatnya pada saat musim kemarau, belalang tersebut merasakan kelaparan. Kemudian selanjutnya, latar tempat atau tempat terjadinya cerita tersebut, yaitu jalan dan sarang semut. Kemudian, waktu terjadinya cerita tersebut pagi hari pada saat musim hujan. Suasananya bagaimana? Suasananya itu adalah ceria, kemudian sedih. Alur ceritanya adalah alur maju. Ada pengenalan atau awal cerita diawali dengan semut membawa makanan. Kemudian masalahnya apa? Belalang mengejek semut karena semut sibuk sendiri mengumpulkan makanan. Itu adalah masalahnya. Kemudian puncak dari masalah cerita tersebut adalah musim hujan tiba. Akhirnya, penyelesaian dari cerita itu semut nyaman, belalang kesulitan. Semut nyaman karena persediaan bahan makanannya banyak, sedangkan belalang kesulitan karena belalang malas mengumpulkan makanan pada saat musim kemarau. Kemudian amanat atau pesan moral yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah kita harus rajin bekerja agar hidup tidak kesulitan. Demikian materi pembelajaran yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada kita semua, terutama diri saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.